Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara, para mahasiswa Universitas Selatan Samosir, Prodi PAUD, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah ilmu kalam kita akan bersama-sama menyimak tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam moderasi beragama. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam moderasi beragama. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua aliran teologi Islam terbesar dalam tradisi Sunni, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keduanya ini memiliki kontribusi besar dalam membangun wajah Islam yang moderat, toleran, dan rasional, khususnya di dunia Islam dan konteks Indonesia. Ilmu kalam itu sebagai disiplin teologi Islam berkembang untuk menjawab pertanyaan tentang Allah, sifat-sifatnya, hubungan takdir dan kehendak manusia, serta bagaimana menjaga ajaran Islam dari penyimpangan. Dua aliran Sunni terbesar, Asy'ariyah dan Maturidiyah, selama lebih dari 1000 tahun menjadi arus utama, mainstream, pemikiran umat Islam. Keduanya dikenal moderat karena mengambil jalan tengah antara ekstrim rasional, Mu'tazilah, dan ekstrim tekstual, Khawarij, dan beberapa Hanabilah Puritan. Pada perkuliahan kali ini tujuan pembelajarannya adalah bagaimana mahasiswa pada akhir kuliah ini diharapkan memahami sejarah dan latar belakang munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berikutnya mengetahui perbedaan serta persamaan dua aliran teologi Sunni ini. Menjelaskan bagaimana teologi ini berdampak pada moderasi beragama dan mampu mengaitkan konsep teologi klasik dengan realitas sosial keindonesiaan. Berikutnya, latar belakang ilmu kalam. Ilmu kalam berkembang karena munculnya berbagai perdebatan tentang Tuhan, sifat-sifatnya, takdir, dan hubungan akal wahyu. Umat Islam menghadapi kelompok ekstrim tekstual seperti Khawarij dan ekstrim rasional seperti Mu'tazilah. Untuk menjembatani perbedaan, muncullah teologi Sunni seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua aliran ini akhirnya menjadi arus utama pemikiran Sunni selama lebih dari 1000 tahun. Selanjutnya, bagaimana asal-usul Asy'ariyah? Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang awalnya itu murid Mu'tazilah. Nah, ia keluar karena tidak sepakat dengan pandangan ekstrim Mu'tazilah yang terlalu mengutamakan akal. Ia mengembangkan teologi yang tetap menggunakan akal
akan tetapi menjadikan wahyu sebagai sumber utamanya. Maka Asy'ariyah dikenal sebagai jalan tengah, tidak tekstual ekstrim, tidak pula rasional ekstrim. Berikutnya, asal-usul Maturidiyah. Didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand, yaitu Asia Tengah. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tradisi mazhab Hanafi yang dikenal rasional dan kritis. Maturidiyah juga mengembangkan pemikiran moderat, menggunakan akal secara luas, namun tetap tunduk kepada wahyu. Secara geografis dan mazhab, Maturidiyah berkembang di wilayah Turki, Asia Tengah, India, dan sebagian Asia Selatan. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, berikutnya persamaan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sekarang apa persamaan-persamaannya? Kedua aliran ini memiliki banyak kesamaan. Antara lain sama-sama Ahlus Sunnah, yaitu mengikuti ajaran Nabi dan sahabat dalam urusan akidah. Berikutnya menggabungkan akal dan wahyu secara seimbang. Berikutnya menolak ekstremisme, tidak menerima pengkafiran dan kekerasan atas nama agama, dan menjaga kesatuan umat, menolak perpecahan teologis. Dalam slide berikutnya kita akan mengenal perbedaan akal dan wahyu menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perbedaan utamanya adalah Asy'ariyah melihat akal memiliki batas dalam menentukan baik dan buruk. Penentu benar, salah adalah wahyu. Kalau Maturidiyah itu lebih optimis pada akal. Akal bisa mengetahui sebagian baik, buruk secara mandiri, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Contohnya, Maturidi lebih menerima penggunaan akal untuk menetapkan kewajiban-kewajiban dasar manusia. Berikutnya, perbedaan dalam sifat Allah. Ya. Pada ayat-ayat mutasabihat, ayat yang maknanya tidak jelas, kedua aliran punya pendekatan berbeda. Nah, kalau Asy'ariyah itu memilih tafwid, maksudnya menyerahkan makna hakikinya kepada Allah, hanya kepada Allah, tanpa menafsirkan secara fisik. Sedangkan Maturidiyah itu lebih sering menggunakan takwil atau penafsiran makna yang rasional jika diperlukan. Nah, kita contohkan ya, tangan Allah umpamanya. Asy'ariyah tidak menafsirkan secara literal. Ya, kalau Maturidiyah itu akan memaknainya sebagai kekuasaan. Nah, itu adalah contoh ya, contoh sederhananya. Berikutnya, perbuatan manusia dan qadar. Bagaimana pandangan daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tentang perbuatan manusia dan qadar ini? Asy'ariyah itu menggunakan konsep kasbi, usaha manusia. Artinya manusia itu berusaha, namun
pencipta perbuatan tetap Allah. Sedangkan Maturidiyah memberi peran lebih besar kepada kehendak manusia. Manusia dianggap memiliki kebebasan lebih luas untuk memilih. Keduanya tetap menolak terhadap fatalisme, yaitu semua sudah takdir mutlak. Nah, itu menolak itu ya. Dan penafian takdir, Allah tidak campur tangan. Ya. Nah, ini pendekatan inilah sehingga Asy'ariyah dan Maturidiyah ini merupakan pendekatan yang dianggap moderat. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan pada slide berikutnya, dalil moderasi ya. Nah, apa yang menjadikan dasar daripada dalil moderasi ini ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat yang wasat. Wasat itu adalah moderat, tengah-tengah. Ya, teologi Asy'ariyah, Maturidiyah mengembangkan pemikiran yang tidak ekstrim, ya, sejalan dengan prinsip Al-Quran ini. Kita lanjutkan, larangan ekstrim. Nah, ini larangan ekstrimnya ini ya. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Wala taglu fi dinikum. Quran surah An-Nisa ayat 171. Islam melarang bersikap berlebihan, baik dalam ibadah, akidah, maupun memahami ayat-ayat Allah. Khawarij dan kaum ekstremis biasanya itu terjatuh pada sikap berlebih-lebihan, sehingga teologi Sunni datang untuk meluruskan sikap itu. Dan berikutnya, arah moderasi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada 4 alasan mengapa kedua aliran ini dianggap moderat. Yang pertama, menyeimbangkan akal dan wahyu. Yang kedua, menolak ekstremisme, ya, baik ekstrim tekstual maupun ekstrim rasional. Yang ketiga, pemikiran adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan sains. Yang keempat, menjaga toleransi dan harmoni sosial. Berikutnya adalah relevansi ya untuk Indonesia. Nah, ini ya menarik ini. Nah, mengapa dua aliran ini relevan untuk moderasi beragama di Indonesia? Banyak institusi Islam besar, terutama NU, sebagian Muhammadiyah, dan pesantren itu memakai kerangka Asy'ari Maturidi. Pemikirannya mendukung budaya Indonesia yang plural dan damai. Teologi moderat penting untuk menghadapi perkembangan masyarakat modern, keberagaman agama, dan ancaman radikalisme. Saudara-saudara yang saya hormati, bagaimana sekarang kita untuk mengenal daripada perbandingan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, ya.
ada di sini kita bisa lihat di slide. Jadi ringkasan perbedaan secara tepat bahwa Asy'ariyah itu lebih menekankan kepada wahyu, ya, moderasi tekstual. Maturidiyah itu lebih menekankan kepada akal, moderasi rasional. Kedua-duanya tetap moderat dan tidak bertentangan. Saudara-saudara yang saya hormati, kesimpulannya bahwa keduanya adalah pilar teologi Sunni. Pemikirannya menjaga keseimbangan antara dalil wahyu dan argumen akal. Cocok dijadikan dasar moderasi beragama di Indonesia. Relevan dalam menjaga keharmonisan dan mencegah radikalisme. Saudara-saudara sekalian, untuk menutup dari perkuliahan kali ini, saya akan memberikan tugas, ya, untuk dicermati, ya, untuk didiskusikan oleh saudara-saudara, sehingga nanti kita akan lebih memahami, ya, bagaimana isi pemikiran daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah ini. Tolong disimak dengan baik oleh saudara-saudara, ya. Yang pertama adalah mengapa moderasi sangat diperlukan di era digital dan global. Yang kedua, bagaimana perbedaan teologi berpotensi memicu konflik. Dan yang ketiga, apa contoh moderasi beragama di lingkungan kampus. Demikian, saudara-saudara, pengantar dari perkuliahan pada kesempatan ini. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa untuk memberikan pencerahan dan pemahaman dari perkuliahan kali ini tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam mata kuliah ilmu kalam. Insya Allah kita pada kesempatan berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan bersama-sama lagi untuk membahas materi dalam materi lain. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.